Sama saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pintu teman. Pintu. Astagfirullahaladzim. Jatuh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tutup aja teman-teman, jatuh. Tutup aja jatuh. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita sebenarnya mau camping ya tadi ya. Saya sudah prepare nih, sudah bawa tenda. Ternyata hujannya deras banget ini. Saya pinjam tenda Mas Kalong tadi ya. Ternyata di perjalanan tadi hujan deras banget. Akhirnya saya mampir ke rumah teman. Akhirnya dikasih tahu kalau di sini ada lokasi rumah yang sudah lama terbengkalai ya teman-teman ya. Akhirnya saya mampir ke sini dan insya Allah saya akan bermalam di tempat ini. Entah nanti tidurnya pakai apa, kayak pakai kardus, kayak pakai apa, kayak nggak apalah, karena di luar hujan deras banget ya teman-teman ya. Ini rumah sudah lama banget ya nggak ditempatin ya teman-teman. Masih banyak itu kelamat-kelamatnya, banyak sekali ya di sini ya. Ini juga masih pakai tungku ya, pakai tungku kayu bakar ya di sini ya. Dulunya dipakai kayaknya buat masak ya, pakai kayu bakar ya teman-teman ya. Jadi ya kotor banget lah tempatnya lah di sini. Apa aja ada di sini tuh. Udah lama nggak dihuni ini, sudah ditinggalkan ini. Kardus-kardus nggak tahu, saya nggak berani buka-buka ya isinya apa ya. Banyak kardus-kardus di sini ya teman-teman ya. Intinya kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya, sambil ngilangin penat tadi di perjalanan hujan deras. Saya lari ke sini, lari ke rumah teman. Akhirnya dikasih tahu lokasi tempat rumah ini, rumah yang terbengkalai ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kita bikin kopi dulu ya, buat ngilangin capek kita di perjalanan ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap pantengin video saya sampai selesai. Oke teman-teman semua, saya sudah bikin wedang ya. Ini kopi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih, kopi ya. Nah, kopi susu ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari untuk teman-teman semua di rumah yang belum minum wedang ya, atau kopi, susu, teh atau apa aja,
Mari kita minum sama-sama. Ini teman-teman masih kemerebul nih. Jadi suasana hujan di luar, kita duduk santai di sini ngopi sambil rokok. Rasanya luar biasa teman-teman ya. Padahal tadinya saya sudah putuskan batal ini camping ini, batal saya bilang karena hujan ya. Tapi mampir rumah teman, dikasih tahu ini ada lokasi rumah terbengkalai, mau enggak? Tapi rumahnya sempit, soalnya dulunya ditinggalin oleh satu orang aja katanya gitu. Jadi saya putuskan untuk datengin tempat ini ya teman-teman ya, karena menantang lah, buat saya itu menantang sekali. Cobalah, apa salahnya saya bilang gitu. Siapa tahu nanti dapat jackpot ya teman-teman ya. Walaupun rumah kecil sempit satu ruangan ini, dapurnya di sini, tidurnya nanti juga di sini. Ibaratnya rumah keselip ini ya teman-teman ya. Bukan hanya apa yang keselip, tapi ini rumah keselip ya. Karena kecil banget. Mungkin dulu rumah semacam rumah bantuan ya, bantuan bedah rumah mungkin ya. Satu ruangan doang ini. Ya mudah-mudahan nggak mengurangi keangkerannya ya teman-teman ya. Rumah-rumah ini laba-labanya banyak itu teman-teman. Rumah sampai gosong semua atapnya ya teman-teman ya. Banyak tikusnya juga lari-larian. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus video saya. Habis ini saya mau cerita histori ya, yang tadi sudah diceritakan oleh teman saya juga yang warga sini ya. Nanti saya akan cerita habis ini, saya akan cerita histori, sedikit histori yang tadi sudah disampaikan sama teman saya, dan cerita tetangganya juga nanti saya akan ceritakan. Oke. Mohon maaf teman-teman ya, kalau di luar terdengar suara hujan deras sekali ya. Mau gimana lagi ya, kita mau camping di hutan, tapi lokasinya becek, sudah itu berair ya, banjir juga, hujannya deras ya.
Apalagi ini tenda tadi yang dipinjemin Mas Kalong itu tembus ya sama air ya, bukan double layer ya, tapi single layer ya. Jadi nggak berani ya kena hujan ya, dan kotor juga pasti ya, tembus basah. Percuma kita pakai tenda tapi kalau basah kan ya teman-teman ya. Mohon maaf juga kalau dari kemarin itu saya belum sempat bikin video ya, warna ya, cuacanya tidak menentu teman-teman ya, hujan terus. Udah itu juga kemarin tuh badan rasanya capek sekali ya, jadi nggak sanggup lah untuk bikin video, nggak kuat lah badannya, sudah capek drop ya, karena cuaca di sini itu hujan terus. Tapi saya telepon di Bima belum hujan teman-teman ya, masih belum hujan. Makanya saya tanya, sudah mulai tanam jagung belum di Bima? Saya tanya sana sama teman-teman di sana, katanya belum. Di sini masih panas, suasananya masih panas terus, nggak ada hujan mas katanya. Ya sudah, saya putuskan masih di sini ya teman-teman, masih di Jawa ya, masih di lokasi Jogja ya. Nanti mungkin akhir Desember kali saya balik ke Bima ya teman-teman ya. Doain aja mudah-mudahan pas saya pulang nanti hujannya di sana sudah mulai teratur ya, mulai ada lah, jadi bisa mulai bercocok tanam di sana ya. Oke teman-teman, untuk cerita histori tempat ini sendiri, kata teman saya itu dulunya rumah ini dibangun itu untuk tinggal seorang kakek-kakek ya. Kakek-kakek di sini ya, namanya kakek-kakek nggak berada ya, dia dulunya itu tukang pungut ya, atau istilah sekarang namanya pemulung ya. Jadi apa aja yang dia lihat itu dia ambil, dia simpan, dia bikin rak sendiri di sini. Dia taruhin apa aja itu bekas-bekas semua, ini barang-barang bekas semua ya. Semuanya dikardusin, itu saya nggak berani buka isinya tuh. Takut ada ularnya juga itu di dalam kardus tuh, karena sudah lama ya nggak dibuka ya. Nggak ada warga juga yang berani buka itu. Dan nenek-nenek itu pun sudah lama meninggal ya teman-teman ya, sini ya. Jadi rumah ini sudah nggak ada yang nempatin ya, karena lokasinya lumayan serem juga ini rumah ini. Walaupun satu petak doang, satu ruangan doang ini, baunya juga sudah nggak karuan, pengap ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menilai sendirilah, ruangan satu ruangan, cuma di situ masaknya, di situ tidurnya, buat simpen barang-barang bekas semua, baunya kayak apa gitu, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Dan orangnya pun meninggal di sini teman-teman ya, di lokasi ini. Mungkin karena sudah lama ya, mungkin dulu ada ini di sini, sebelah sini dulu ada ininya, ada lincak, kalau orang Jawa bilang lincak ya. Kalau orang sekarang bilang dipan ya, tapi dipan kecil ya, ukuran satu orang ya. Jadi buat terbahan, buat tiduran, buat istirahat ya. Kalau di sini kan dapur kayu bakar, ini tungku ya, masih pakai tungku ya.
dan orangnya pun dulu sudah meninggal di sini karena pipanya sudah rusak, sudah dimakan rayap ya, jadi hancur, sudah nggak ada lagi, sudah dibuang mungkin waktu pas dulu mandiin jenazah ataupun urusin jenazah, itu sudah dibongkar semua mungkin pipanya ya, karena nggak ada ya, sudah di Pantua, namanya di Pantua, sudah nggak ada ya pipanya ya. Mungkin teman-teman bisa melihat yang punya indera keenam, mungkin ada sosok-sosok apa yang ada di sini itu, karena menurut pengakuan teman saya dan tetangganya itu, dari dalam rumah ini sering terdengar suara jeritan, sering dengar suara minta tolong, dengar suara tangisan, ketawa. Jadi serem banget lah pokoknya rumah ini tuh. Tapi saya coba untuk beranikan diri di sini karena warga pun takut di sini ya, masuk ke sini pun takut. Tapi saya tadi sudah bilang ke warga, katanya boleh, kalau yang berani silahkan ke sana katanya gitu. Tapi seorang kakek-kakek itu sangat misterius sekali ya teman-teman ya. Misterius sekali karena tinggalnya selama dia hidup itu sendiri, nggak pernah dia nikah ya, nggak pernah nikah, dia sendiri aja tinggal di sini tuh, nggak punya anak, nggak punya istri, dia sendiri aja tinggal di sini. Misterius sekali dia, tak punya pegangan apa itu kakek-kakek itu ya. Jadi beraninya hidup sendiri tanpa ada pendamping ataupun saudara ya di sini ya, sendiri aja di sini. Teman-teman bisa lihat itu gosong semua, itu atapnya itu gosong, sudah banyak kelamatnya, kotor, debu ya teman-teman ya. Itu bekas-bekas tuh kayak itu magicom bekas, helm bekas, apa semuanya yang udah bekas-bekas semua itu ada semuanya di sini. Bekas kipas angin juga dia pungutin, dia kumpulin, itu mau buat apa gitu loh, nggak jelas pokoknya ya. Namanya juga tukang pungut ya teman-teman ya. Jadi apa aja yang dia lihat, sekiranya mungkin dia, pikiran dia mungkin bisa diperbaiki gitu kali ya, dia ambil semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit histori ya dari saya ya. Ya lokasinya seperti ini keadaannya ya, sudah nggak ada dipanya lagi. Tapi nanti saya akan coba sampai pagi ya di sini teman-teman ya. Mungkin saya mau tidur pakai kardus atau pakai plastik, itu ada plastik yang bekas orang itu pungut ya. Nanti coba akan saya tidur, atau plastik yang buat mandiin dia dulu waktu dia meninggal kan, nggak tahu saya. Kayaknya plastik yang buat mandiin dia dulu tuh buat apa? Gelarannya dia pas mandiin dia dulu itu, taruh di dipan, langsung disarapin pakai plastik mungkin dulu ya, buat mandiin jenazahnya dulu ya. Namanya juga orang nggak ada ya, tukang pungut ya teman-teman ya. Jadi apa aja yang ada di sini yang dipakai lah. Kita sambil santai aja teman-teman ya, karena di luar juga cuacanya hujan deras itu. Saya nggak bisa kemana-mana, mau camping di hutan nggak bisa. Kita tetap pantengin aja video saya di sini. Saya akan berusaha sampai pagi di sini. Saya mau tongkrongin ini sebenarnya ada apa di sini itu. Tapi ngomong-ngomong saya merinding teman-teman tuh ya tuh. Mungkin bisa lihat ya teman-teman ya, merinding tangan saya itu. Mungkin di video sebelumnya saya yang di camping di makam itu mungkin nggak sampai selesai ya, karena HP saya jatuh juga langsung mati itu ya.
nggak bisa hidup lagi, langsung blank, nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf terputus ya waktu kemarinnya, videonya nggak sampai habis selesai ya. Mungkin versinya Mas Kalong mungkin beda ya. Waktu kemarin kan kita collab sama Mas Kalong waktu di makam ya. Cuma video saya langsung putus gitu aja, yang gantung ya. Karena ya HP saya jatuh langsung ngeblank, nggak tahu kenapa, nggak bisa dihidupin lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali ya. Dan saya juga baru bisa sempat bikin video sekarang. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur ya. Oke, untuk teman-teman semua yang belum subscribe ataupun belum menonton video saya ya, bantulah subscribe saya, like, komen, share ya teman-teman ya, jangan lupa ya, biar saya bisa terus bikin video menghibur teman-teman semua ya. Sampai nanti kalau saya di Bima juga saya akan bikin video-video saya di sana ya, saya akan bikin ya, biar tetap bisa menghibur teman-teman semua. Astagfirullahaladzim. Saya melihat sosok putih teman-teman. Oke, kita ganti kamera belakang dulu. Di sini tadi saya lihat tuh, di pojokan sini teman-teman, saya lihat sosok putih teman-teman. Bungkuk, sosok putih bungkuk. Gila teman-teman. Tuh teman-teman. Teman-teman ini bisa lihat tuh. Terus semua bekas tuh. Ini kipas angin bekas tuh. Kotor sekali teman-teman. Kelamatnya tuh. Gila tuh kelamatnya semua tuh. Atasnya tuh. Gila ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Gila teman-teman, tadi saya lihat sosok putih di sana tuh, bungkuk ya, mirip kakek-kakek ya di sana ya. Mungkin teman-teman semua bisa melihat ya apa yang ada di sini ya. Mungkin bisa tahu lah, lokasi sudah lama nggak dipakai, sudah lama nggak ditempatin ya. Teman-teman semua mungkin bisa melihat ya bagaimana suasananya kalau rumah yang ditinggalkan itu lama nggak ditempatin itu kayak apa gitu ya. Saya dengar suara gerem gitu loh. Oke teman-teman, tetap pantengin video saya, nggak usah kemana-mana sampai selesai ya. Mantap. Oke teman-teman, ini sudah pukul 10 lewat ya, 10 lewat 15 menit ya. Kita santai-santai aja dulu ya teman-teman ya, kita sambil rokokan ya. Dan cuaca di luar juga masih hujan ya teman-teman ya. Mau gimana, mau balik lagi ke tempat Mas Kalong juga hujan ya. Mungkin Mas Kalong juga udah tidur kali ya. Gak berani saya bangunin lah, gak enak
Lebih baik saya putusin buat nginep di sini aja ya, walaupun nanti tidur di kursi kayak pakai apa, kayak pakai ini, kayak apa, gelar kardus kayak apa gimana ya, atau pakai plastik ya. Saya akan putusin tidur di sini nanti ya, sambil nunggu malam. Kita sambil rokok-rokokan dulu ya, sambil habisin kopi juga. Mungkin kalau ada kesempatan nanti saya akan camping lagi di hutan mungkin ya. Bosen saya sebenarnya kalau camping di rumah itu kurang menantang sebenarnya ya. Kalau nggak benar-benar rumah angker, benar-benar rumah angker itu kayaknya nggak menantang menurut saya. Kurang menantang. Makanya tadi saya putusin ke sini, kata teman saya tadi bilang sama tetangganya, bilangnya benar-benar angker rumah ini ya. Cuma sampai sekarang belum ada pergerakan ya. Cuma tadi saya lihat bayangan putih aja, bayangan putih bungkuk, mungkin cahaya lampu kali ya teman-teman ya. Saya sih berpikir positif aja, mana ada sih rumah seperti ini angker ya teman-teman ya. Paling suara juga suara kucing atau suara cicak atau suara tikus ya, nggak ada lah rumah ini angker. Mungkin ya, saya juga belum melihat sendiri ya sosok itu, tapi bisa merasakan saya loh. Merinding kan teman-teman, lihat tuh. Teman-teman bisa melihat aura negatifnya sangat kuat di sini ya. Saya sih biasa hidup di hutan, jadi pinginnya sih kalau camping itu ya di hutan aja, lebih menantang gitu loh. Sudah lama saya juga nggak dengar kabar tuh dari Mas Dani ya, Mas Dani Kripi ya. Sudah lama sekali dia nggak kontak ya. Mungkin juga lagi banyak kesibukan ya. Saya sebenarnya pengen main ke sana itu. Pengenlah saya diajak camping lagi sama dia ya. Waktu dulu itu di wisata Terbengkalai ya. Itu juga ada separuhnya itu masih hutan ya teman-teman ya. Jadi di sana itu sangat menantang ya. Mencium bau ini apa? Bau busuk teman-teman ya. Mungkin ini kali ya, bangkai tikus kali ya. Karena tempat ini lama nggak ditempatin, jadi tikus banyak mati di sini. Mungkin warga yang racun tikus, mungkin tikusnya lari ke sini mati di sini ya. Bau busuk, bau bangkai bener. Saya nggak berani cari ke sana nggak berani ya. Takutnya ada ular yang masuk ke sini juga, saya nggak berani ya. Namanya juga tempat orang di sini, bekas tempat orang maksudnya. Nggak beranilah saya obrak-abrik di sini ya, saya berantakin ya. Orang nggak diberantakin aja sudah berantakan sendiri, apalagi diberantakin lagi.
Ini apa ya? Ini kutak. Saya ngerinya tikus, teman-teman. Tiba-tiba loncat dari sana tikus. Waduh, repot. Dulu ada sempat kejadian teman saya itu, teman-teman. Jadi tikus lari itu loncat itu sambil nyakar itu. Lukanya itu nggak sembuh-sembuh. Sampai lama berbulan-bulan itu nggak sembuh-sembuh. Mungkin bawa penyakit tikus itu kalau sampai nyakar ke kulit kita ya. Bahaya juga itu tikus, jangan dianggap enteng itu. Kalau sudah nyakar di kulit kita itu, luka itu nggak cepat sembuh loh. Sudah ngalamin itu teman saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, gila, bisa jatuh sendiri loh. Bisa jatuh sendiri ini. Apa ini namanya itu? Apa namanya itu kalau di sana di Bima nggak ada kayak gini. Bisa jatuh sendiri loh, teman-teman loh. Gila. Apa ini saringan apa ini? Besar sekali. Woi, siapa kamu? Jangan lempar-lempar doang, kalau berani nunjukin mukamu. Jangan dikira saya takut apa. Gila teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nggak ada angin loh. Bisa-bisanya jatuh sendiri, nggak ada angin. Kurang ajar. Nongol kamu. Kalau berani nongol, saya bakar kamu nanti. Obrak habis sekalian teman-teman. Kurang ajar. Dikiranya takut apa? Ini teman-teman, tuh lihat tuh, kosong semua tuh atapnya tuh. Tuh. Gila. Sampai itu jatuh sendiri. Woi, siapa kamu? Nongol. Jam. Coba jatuhin kepala saya kalau berani. Injak kamu. Gila ya teman-teman ya. Masa apa itu namanya? Kalau di sini itu yang bolong-bolong itu kayak saringan ya. Cuman dia lubangnya agak besar-besar ya. Itu bisa jatuh sendiri ya.
nggak ada angin, nggak ada apa, itu jatuh sendiri. Coba sosok penampakan sekaligus, cuma jatuh-jatuh doang kayak gitu mah nggak takut saya. Jatuh aja semuanya, takut saya tantangin teman-teman, walaupun saya merinding teman-teman. Ini bisa lihat nih teman-teman, merinding tuh saya. Dari nol, teman-teman, jatuh-jatuhin doang. Ngumpet di mana kamu? Ngumpet di kolong apa? Saya penasaran teman-teman. Coba kita lihat lagi sekali lagi ya. Siapa tahu bisa ketangkap kamera ya teman-teman ya. Oke, saya pakai kamera belakang dulu ya. Ini teman-teman, tadi jatuh sendiri ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Apa ini namanya kalau di sini? Kalau di Bima apa, saringan lah. Orang bolong-bolong seperti itu ya. Ini kondisinya tuh, kelamatnya tuh. Gila ya. Masa tempat sekecil ini angkarnya minta ampun sih. Penasaran saya. Ada apanya sih? Gerak teman-teman, gerak. Wih, siapa kamu? Gerak teman-teman. Gila tuh kelampatnya tuh. Astagfirullahaladzim. Jatuh teman-teman, jatuh. Gila. Apalagi ini? Gila teman-teman ya. Masa pada jatuh sih? Nggak ada angin loh. Astagfirullahaladzim. Tutup panci teman-teman, jatuh. Tutup panci jatuh. Nggak beres ini. Nggak beres nih teman-teman. Nggak beres ini. Di mana tadi ini tempatnya nih? Nggak beres tempatnya nih teman-teman. Masa bisa jatuh sendiri sih? Nggak ada angin, nggak ada apa. Oh, mau nantangin saya kamu ya? Saya bakar nih semuanya. Barang-barang gak kepake ini. Brengsek kan. Tuh, kelamat semua tuh. Tuh, kelamat semua teman-teman ya. Gila ya. Apa tuh? Bunyi apa tuh? Kayak bunyi orang ini, kayak besi beradu ting gitu. Anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Buat apa sih? Serem amat sih.
Nggak ada apa-apa teman-teman. Di luar masih hujan ya teman-teman ya. Suaranya udah kedengaran dari sini. Saya takut roboh aja ini, karena sudah lama ya ininya, takut roboh, ambruk semua ini, jatuh semua ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap pantengin video saya sampai selesai ya. Kita lanjut. Habis ini kita coba istirahat ya. Kita coba mau gelar-gelar kardus kayak apa kayak ya, buat istirahat ya. Astagfirullahaladzim. Pintu teman, pintu. Ada aja sih, pintu bisa nutup sendiri loh, gila. Astagfirullahaladzim.